Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi besar-besaran di 3 matra TNI. Ini meliputi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Ada 96 orang perwira tinggi yang bergeser jabatannya, ada pula yang dipromosi. Dan di antara mereka itu, di antara 96 perwira tinggi tadi, ada 7 orang Panglima Kodam atau Panglima Komando Daerah Militer, ini di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dan kodam-kodam yang dilakukan rotasi, pangdam yang dirotasi itu meliputi kodam-kodam yang cukup presisius, cukup penting ya. Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Sony Aprianto yang itu diganti oleh Maijen Harvendi. Dan Sony itu kemudian dia dimutasi menjadi asisten intelijen Panglima TNI. Sementara Harvendi ini sebelumnya adalah koordinator staf ahli dari Panglima TNI. Yang juga mengalami mutasi dan bergeser itu adalah Pangdam 13 Merdeka, Mayor Jenderal TNI Alfred Denny diganti oleh Mayor Jenderal TNI Legowo W.R. Jatmiko. Alfred ini dipromosikan menjadi Irjenat ya. Karena Irjenat ini posisinya adalah menjadi bintang 3 ini. Sementara Legowo itu sebelumnya adalah perwira staf ahli tingkat 3, Kepala Staf TNI Angkatan Darat bidang Intekmil dan Cyber. Kemudian yang diganti Panglima Kodam 16 Patimura yang sebelumnya dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Ruruh Astia Wibawa, itu bergeser menjadi diganti oleh Mayor Jenderal TNI Safrial. Ruruh itu kemudian digeser menjadi perwira staf ahli tingkat 3 Kasat bidang Intekmil dan Cyber. Dan sementara itu Safrial sebelumnya adalah Kaskostrat. Yang keempat ini yang dimutasi adalah Pangdam 3 Siliwangi, dari sebelumnya Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, sekarang digantikan oleh Mayor Jenderal TNI Erwin Jatmiko. Kunto itu akan mengisi jabatan baru sebagai Wakil Komandan Kodik Latat. Sementara ini masih di Bandung juga ya. Sementara Erwin itu sebelumnya adalah Gubernur Akademi Militer. Yang kelima itu Panglima Daerah Militer 2 Sriwijaya yang sebelumnya dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi, itu digantikan oleh Mayor Jenderal TNI Yanuar Adil. Hilman selanjutnya menjadi Pasahli tingkat 3 Kasat bidang Komsos, sementara Yanuar sebelumnya itu adalah Komandan Pusat Persenjataan dan Kavaleri Pusenkaf. Yang keenam itu Pangdam 1 Bukit Barisan yang sebelumnya dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel, itu menjadi Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Daniel selanjutnya menjadi Aster Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Hasan. Jadi ini tukar guling saja ya. Dan yang ketujuh itu yakni Pangdam 13 Kasuari di Papua, ini dari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema diganti oleh Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsah. Dan kemudian Gabriel selanjutnya digeser menjadi perwira staf ahli tingkat 3 Kepala Staf bidang Polkamnas, itu menggantikan posisi yang ditinggalkan Ilyas. Sama, ini juga tukar posisi saja. Dari 7 orang Pangdam yang diganti, yang paling banyak disoroti itu adalah pergantian Pangdam Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo. Kunto Arif Wibowo ini adalah putra mantan Wakil Presiden yang juga pernah menjadi Panglima TNI, Jenderal Tri Sutrisno. Dan dia itu digeser menjadi Wakil Komandan Kodik Latat tadi. Ini di netizen ini rame ini diperdebatkan ini pergantian dari Pangdam Siliwangi ini ya, Majen TNI Kunto Arif Wibowo ini. Banyak yang mempertanyakan apakah Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo itu dicopot karena dia pernah berikrar bila pemilu curang maka TNI akan turun tangan. Itu netizen menyebutnya seperti itu. Ya tidak terlalu salah ya kalau ada banyak menduga-duga semacam itu ya. Kendati sama-sama bintang 2, jabatan sebagai Wakil Komandan Kodik Latat ini tentu tidak seprestisius jabatan Pangdam Siliwangi ya. Pangdam Siliwangi ini salah satu kodam yang cukup bergengsi di Indonesia ya. Biasanya seorang jenderal yang menduduki posisi Pangdam Siliwangi itu diproyeksikan akan menjadi pimpinan teras TNI dan dia promosi menduduki jabatan yang lebih tinggi.
Dalam hal ini tentu saja posisi bintang 3. Apalagi untuk Maijen Kunto ini ya, ini jabatannya ini jabatan yang sudah mantap ya, karena sebelumnya kan dia sudah menduduki jabatan bintang 2 juga sebagai Panglima Divisi di Infanteri di Kostrad dan kemudian menjadi Pangdam. Dan kalau kita lihat di beberapa teman satu angkatannya, karena Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo ini adalah lulusan Akademi Militer tahun 92, itu sudah ada beberapa orang yang menduduki posisi jabatan bintang 3. Yang lebih duluan itu adalah 2 orang, yakni menantu dari Pak Luhut Panjaitan, yakni Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sekarang menjadi Pangkostrat, dan kemudian ada Letnan Jenderal TNI Richard Tampu Bolon yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo pada bulan Januari lalu itu menjadi sorotan karena dia membuat sebuah artikel yang menyiratkan kekhawatiran TNI terhadap situasi politik nasional menjelang pemilu dan Pilpres tahun 2024. Dalam sebuah opini yang dimuat di portal kompas.com tanggal 18 Januari 2023, itu jadi berapa bulan yang lalu ya, 7 bulan yang lalu, Kunto membuat sebuah artikel berjudul Etika Menuju 2024. Tulisan tersebut menimbulkan pro kontra. Banyak yang mendukungnya karena ini yang mereka nilai bahwa TNI itu ternyata masih tetap peka dan waspada terhadap perkembangan politik nasional yang bisa membahayakan integrasi negara. Dan namun tidak sedikit pula yang mengecam tulisan dari Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo ini. Lembaga imparsial ini melalui siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menegaskan pernyataan itu bersifat politis dan harus dikoreksi. Substansi tulisan itu dinilai imparsial sangat berdimensi dan bernuansa politis. Ini merupakan bentuk pernyataan politik yang dibuat oleh prajurit TNI yang aktif dan tentunya berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan supremasi politik sipil di Indonesia. Seperti apa sih tulisannya itu? Ya, agar Anda bisa menilai sendiri apakah memang Maijen Kunto itu sudah mulai masuk ke ranah sipil, ranah politik aktif, politik praktis, atau sebenarnya itu masih dalam koridor mereka TNI sebagai prajurit TNI yang profesional dan berkewajiban untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Saya bacakan lagi untuk Anda ya artikelnya. Ini tulisannya byline dari Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo. Dia memulai tulisannya seperti ini. Menjelang tahun 2024 sebagai tahun politik Indonesia, gegap gempintanya sudah mulai terasa sekarang. Komunikasi politik sudah berlangsung tidak hanya di level kelompok yang akan bertarung, tapi merembet juga ke masyarakat. Kencangnya suhu yang dibangun serta kuatnya terpaan media menjadikan komunikasi politik begitu dinamis, fluktuatif, sekaligus syarat muatan provokatif. Andai dinamika terus dibiarkan dan provokasi bebas berkembang, jadi ancaman pertahanan keamanan kita. Ini perlu diwaspadai. Sejatinya berpolitik itu bukan asal bicara, karena di sana ada suara yang mesti dipertanggungjawabkan. Namun politik memang menyangkut suara orang yang mesti dibicarakan. Artinya politik adalah komunikasi di mana semua orang terlibat dalam proses sosial untuk memahami kepentingan masalah, otoritas, konstitusional, sanksi, sekutu, dan sekaligus musuh. Itu yang dikatakan Craig Allen Smith, itu itu rupanya dikutip dari sebuah buku ya, Smith tahun 1992. Profesor komunikasi politik ketika memulai bahasan mengenai ihwal komunikasi politik mesti dilaksanakan dalam masyarakat yang beradab, tidak asal bicara di dalam berpolitik. Setiap warga negara mesti dilengkapi dengan pemahaman ketika ingin berpartisipasi dalam pembicaraan politik. Namun, pikiran Smith pada tahun 1990-an itu tampaknya masih bergema. Ia menyatakan pentingnya interpretatif communities in conflict dalam berkomunikasi politik. Saat itu Smith mengusulkan pendekatan interpretatif bagi berbagai komunitas politik di dalam berkomunikasi. Ia menekankan pentingnya memadukan aspek interpersonal dari proses kognitif, pengembangan hubungan interpersonal, budaya kelompok dan organisasi, integrasi sosial, dan adaptasi retorika. Berbagai aspek itu diharapkan akan membawakan perilaku politik yang mencerahkan, bijaksana, tidak responsif, dan lainnya
ketika berkomunikasi. Pada era kini, berkomunikasi politik harus disadari dan didasari dengan kesadaran tinggi terhadap makna kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan kebangsaan kita. Komunikasi politik ini menjadi rentan dan mudah membawa perpecahan bila tidak disadari dan didasari dengan sikap interpretatif yang baik. Media sosial kini telah banyak dibahas sebagai sebuah perantara untuk penyusunan agenda politik. Ketiadaan gatekeeping yang dulu dimiliki media tradisional, kini di dalam platform digital secara potensial telah meningkatkan kapasitas berbagai orang, pihak, kelompok, dan seterusnya untuk menyusun berbagai agenda politik. Gilardi dan kawan-kawan tahun 2022 menyatakan bahwa kampanye advokasi jadi alat penting untuk kelompok politik dalam mendorong agenda spesifik mereka. Hal ini tampaknya cocok bila dikaitkan dengan keadaan sekarang, khususnya di Jawa Barat. Pada saat menjelang pemilu ditabuh, kini mulai berloncatan pernyataan, omongan, statement, dan semacamnya di berbagai ruang publik. Lontatannya bahkan sudah muncul sampai ke spanduk, poster, dan berbagai medium publik lainnya yang isinya bisa membawa petaka konflik yang meluas. Dan bila tidak diatasi segera dengan kesadaran berkebangsaan yang baik, hal itu bisa merusak kedamaian alam kesundaan di tatar parahyangan kita. Dalam konteks berdemokrasi, sah-sah saja semua ingin tampil atau bersuara demi sosok pilihannya terus eksis di mata publik. Elektabilitas dan popularitasnya tetap dijaga. Namun, karena proses menjaga itu adalah bagian dari bentuk komunikasi politik yang dilakukan, maka sejatinya harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Rambu-rambu itu bisa berupa aturan hukum tertulis ataupun aturan hukum tidak tertulis yang berdasar pada kata kepatutan dan keetisan. Ranah provokasi adalah wilayah yang berbahaya. Provokasi ini bisa dilakukan dengan melempar isu tanpa identitas atau semacam surat kaleng. Karena surat itu dibuat dalam bentuk spanduk atau poster atau unggahan di media sosial yang kemudian diviralkan. Maka ia tak bisa diabaikan. Efeknya pada publik akan bervariasi. Wilayah provokasi memang masuk ke daerah ini, memanas-manasi. Provokasi dan geliat komunikasi politik yang kini sudah menjurus ketidaketisan harus menjadi perhatian. Provokasi politik ini menunjukkan secara kuat bahwa iklim demokrasi dan komunikasi politik yang masih membutuhkan terapi. Terapi diperlukan karena pelaku politik masih rendah dan minim dalam pendidikan politik. Sementara pendidikan politik tidak berjalan baik karena lembaganya sendiri yang memang tidak mau atau tidak serius melakukan. Kita tidak mempersoalkan siapapun yang bertarung dan siapapun kontestan. Selagi memenuhi syarat, silahkan turun ke gelanggang. Mau main jujur? Bagus, dan memang harus begitu. Mau main curang? Ada aturan yang akan membatasi. Ketika permainan curang tersebut sudah membuat penonton heboh atau bahkan membuat penonton menjadi resah dan tidak nyaman, maka terapi khusus harus diterapkan. Aturan hukum akan jadi acuan dan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu. Sebagaimana dikatakan Smith di atas, pada tahun-tahun politik, maka aktivitas komunikasi politik akan semakin kencang. Sikap beretika, bijaksana, beradab, dan tentu saja elegan harus ditunjukkan. Secara formal, posisi ini harus dipegang dan dipertanggungjawabkan oleh partai politik, karena lembaga inilah yang menjadi wahana formal. Lembaga inilah yang akan menggodok semua kepentingan politik sekaligus bertanggung jawab mendewasakan pemilihnya, kadernya, dan publik secara luas. Akan tetapi, andai parpol tidak peduli terhadap itu, maka jelas tubuh parpol sendiri juga bermasalah dalam mewujudkan komunikasi politik yang beradab. Alih-alih berharap akan bisa mendewasakan atau mendidik publik dalam berpolitik, justru kekhawatiran tongkat membawa rebah yang diperlihatkan. Semestinya cukup dengan kembali ke Pancasila, melihat sisi-sisi yang diharuskan, keharusan menjaga persatuan kesatuan, keberadaban, dan keadilan, serta etika itu sudah cukup. Kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini karena sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Semoga itu tidak terjadi. Itu saya kira tulisan yang kemudian menimbulkan banyak memunculkan berbagai bahasan dan juga pro kontra ya. Saya kira kalimat terakhir tadi itu yang tentu saja ada kalimat-kalimat sebelumnya berkaitan dengan situasi politik Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, yang partai politik yang harusnya diharapkan menjadi wadah untuk
membuat masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik tidak berjalan gitu dan sebagainya, dan adanya provokasi yang bisa membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Itu kemudian kalimatnya ini yang saya kira banyak dipersoalkan dia, itu TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Nah, itu yang banyak dipersoalkan. Ini kan artinya diartikan bahwa TNI kembali ke dunia politik yang sebenarnya itu sejak reformasi kan itu sudah ditinggalkan dengan doktrin TNI back to basic. Itu yang tapi kan tulisan dari Majen Kunto Arif Wibowo itu ditambahi dengan pernyataan semoga itu tidak terjadi. Nah, bagaimana menurut penilaian Anda? Apakah memang tulisan ini bermasalah atau justru tulisan ini sebenarnya merupakan wujud kekhawatiran kepedulian seorang anak bangsa yang kebetulan menjadi perwira tinggi TNI yang melihat bahwa politik di Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Semuanya terpulang kepada Anda. Dan kemudian apakah benar bahwa kemudian Majen Kunto Arif Wibowo ini digeser posisinya menjadi dalam posisi yang tidak cukup prestisius dari seorang Pangdam menjadi wakil kepala sekolah gitu ya. Ini saya kira saya serahkan sepenuhnya kepada Anda semua. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.